Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Yuda Prasetyo dengan NIM 0449185881 dari UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktik 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Berikut ini adalah indikator capaian yang harus dikerjakan. Tugas ini menggunakan Vue.js, framework Vue.js. Berikut ini adalah struktur proyek yang disarankan. Ini sudah saya implementasikan di sini ya. Saya sudah mengikuti struktur proyek yang disarankan oleh tutor. Untuk file data bahan ajar.js ini adalah data dummy yang disediakan. Berikut ini adalah petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktik 2. Arsitektur dan struktur proyek Vue.js. Ini sudah saya tunjukkan tadi ya. Selanjutnya adalah penggunaan data binding dan direktif untuk list rendering. Penggunaan fungsi menampilkan data, mastage, vtext, vhtml, dan fungsi data binding, vbind, vmodel yang tepat sesuai dengan output yang diharapkan untuk membuat daftar. Baik, di sini pada filter stok bahan ajar terdapat ringkasan data seperti berikut ini, yaitu total item tampil, total kualitas, dan total nilai stok. Summary data ini akan berubah jika saya mengubah filternya seperti ini. Dia akan otomatis berubah, begitu pula juga dengan data yang muncul pada tabel di bawahnya, pada data stok bahan ajar. Di sini dia tampil. Di sini dia tampil. Ketika saya melakukan pencarian pun, di sini otomatis berubah. Di sini saya menggunakan 2 cara untuk menampilkan data. Yang pertama menggunakan directive vtext ini. Directive vtext untuk total item tampil. Kemudian saya menggunakan mastage untuk total kuantitas dan total nilai stok. Nilai ini berasal dari compute property di Vue, sehingga otomatis akan berubah ketika filter atau search ini saya lakukan. Pada filter UPBJJ ini saya mengikat input ke vmodel ini, selected UPBJJ. Kemudian pada filter kategori ini saya mengikat input ke selected kategori. Kemudian input pencariannya ini saya mengikat ke vmodel search text. Dengan vmodel ini, setiap perubahan di tampilan otomatis mengubah data dalam instant view. Jadi bagian ini menunjukkan penggunaan two-way binding untuk menghubungkan input form dengan state di view. Tabel ini saya buat menggunakan list rendering dengan directive vform. Vue akan mengulang elemen tr untuk setiap item stock yang sudah difilter. Saya juga menggunakan key item kode sebagai shorthand dari vbind key supaya setiap baris punya identitas unik masing-masing, dan class row untuk binding CSS berdasarkan kondisi quantity. Di dalam barisnya semua kolom menggunakan mastage untuk menampilkan properti kode, nama, PBJJ, harga, dan seterusnya. Bagian terakhir ini adalah vif. Ini akan menampilkan pesan. Ini pesannya tidak didata sesuai dengan filter,
jika tidak ada data yang cocok dengan filter atau search yang dilakukan. Jadi di sini terlihat kombinasi V4, VBIN, dan juga Mastage untuk membuat daftar stok yang dinamis. Kemudian untuk kolom catatan, saya menggunakan directive v-html. Di data dummy, catatan HTML disimpan sebagai string berformat HTML. Misalnya ada teks yang dicetak tebal atau diberi warna. Dengan v-html ini, Vue akan merender string tersebut sebagai HTML, bukan sebagai inputan teks biasa seperti ini. Contoh penggunaan directive lain yang diminta di poin 1.2 tadi selain vtext dan juga vbind. Ini implementasi catatan di website. Kemudian pada bagian form permintaan bahan ajar ini, untuk field kode bahan ajarnya, ini saya juga menggabungkan data binding dan list rendering. Di sini ada vModel untuk form kode bahan, kemudian ada v4 untuk item in stocknya. Dia akan merender setiap item stock sebagai option. Kemudian ada value ini, item code untuk vbin value untuk mengisi nilai option dengan kode bahan ajar. Dengan cara ini jika suatu saat data stok bertambah di data bahan ajar.js ini, maka dropdown akan otomatis mengikuti tanpa harus kita merubah-rubah lagi kode HTML. Selain di halaman informasi bahan ajar ini, di halaman tracking.html atau tracking DO, saya juga menerapkan poin 1.2 yang diminta di tugas. Pertama, untuk input nomor DO dan juga filter status ini saya ikat dengan vModel. Saya ikat dengan vModel ke input DO dan juga ke status filter. Nilai ini digunakan di bagian methods dan compute untuk mencari data DO yang sesuai. Kemudian pada tabel yang muncul nanti di bawahnya ini, misal di sini saya ketik pada tabel ini, untuk tabel daftar DO di dummy data ini saya menggunakan v4 2 item. Ini filter tracking list. Ini untuk merender daftar delivery order berdasarkan filter statusnya. Di dalamnya setiap kolom ditampilkan dengan Mastage dan juga batch status. Batch status menggunakan class status class 2 item status sebagai contoh lagi dari vbin class. Kemudian baris vif filter tracking list length ini menambahkan pesan ketika tidak ada DO yang sesuai dengan filter status. Jadi halaman ini data binding dan list rendering juga saya terapkan secara konsisten, bukan hanya di daftar stok saja. Berikutnya adalah penggunaan kondisional, fungsi kondisional seperti vif, velse, velsif, vshow yang efektif sesuai dengan output yang diharapkan. Berikut ini adalah contoh implementasinya. Pada data stok bahan ajar ini terdapat field atau kolom status yang berwarna merah, kuning, dan juga hijau. Untuk menampilkan batch ini, saya menggunakan kondisional vif di sini, velse, velsif, dan juga velse. Jika kuantitinya 0, maka saya akan menampilkan habis di sini. Jika kuantitinya masih ada tapi lebih kecil dari nilai item safety ini, maka menampilkan batch menipis. Selain itu, berarti batch akan menunjukkan status aman atau berwarna hijau. Kemudian di sini misalnya saya ketik asal, di sini misalnya saya filter kategorinya. Nah, misalnya tidak ada datanya, dia menunjukkan pesan tidak ada data sesuai dengan filter. Ini juga menggunakan vif, implementasi dari vif. Kemudian selanjutnya pada tracking pengiriman ini juga menggunakan vif. Di sini misalnya saya ketik
nomor DO yang valid. Kemudian saya klik cari DO-nya. Nah, di sini muncul data yang valid sesuai dengan data yang diberikan di databahanajar.js. Misalnya di sini saya hapus. Di sini muncul pesan silakan masukkan nomor DO untuk melihat status pengiriman. Dan jika misalnya saya ketik asal di sini, nah di sini muncul data DO tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan filter status yang dipilih. Berikut ini adalah implementasi kodenya. Saya menggunakan kombinasi VIF di sini. VIF. Selain VIF juga ada VElse dan juga VShow. Kalau pencariannya berhasil dan terisi, selected DO-nya terisi, maka blok pertama VIF selected DO akan menampilkan data lengkap dari detail DO yang ada. Kalau tidak ada data DO yang terpilih, maka ini pesan yang muncul. Kemudian kalau kita hapus tadi nomor DO-nya, maka yang muncul adalah pesan ini, silakan masukkan nomor DO untuk melihat status pengiriman. Jadi melalui status stok ini dan juga kolom tracking pengiriman yang tadi sudah didemonstrasikan, saya memanfaatkan kombinasi dari VIF, VElse, VElse if, dan juga VShow untuk mengatur tampilan aplikasi sesuai dengan kondisi data. Selanjutnya untuk poin 1.4 ini, di sini pada filter stok bahan ajar ada filter-filter ini. Untuk mengolah data stok, saya menggunakan beberapa compute property. Yang pertama yaitu filter stok yang menghitung ulang daftar stok berdasarkan 3 filter, yaitu UPBJJ, kategori, dan juga kata kunci pencarian. Jadi tabel dan datanya akan muncul sesuai dengan filter atau pencarian yang kita lakukan. Di bawahnya ada total quantity tampil dan total nilai stok yang menggunakan reduce untuk menghitung total kuantitas dan total nilai stok dari filter stok ini. Karena didefinisikan dalam compute, nilai-nilainya akan otomatis diperbarui ketika state seperti selected UPBJJ, selected kategori, dan juga search text berubah tanpa perlu memanggil fungsi secara manual. Kemudian untuk tabel data stok ini, untuk logika tampilan yang butuh parameter, saya meletakkannya di dalam methods. Metode format number yang saya gunakan untuk memformat angka menjadi format rupiah dengan pemisah ribuan. Lalu saya panggil di template dengan format number. Saya panggil di HTML-nya dengan message ini, format number item harga. Sementara raw class item ini fungsinya adalah untuk menentukan kelas CSS yang dipanggil berdasarkan kondisi jumlah stoknya. Jika stoknya habis atau menipis, maka bisa diberi warna latar yang berbeda. Metode tadi kemudian saya binding ke atribut kelas raw class item pada elemen tr berikut ini. Ini adalah contoh bagaimana metode dipakai untuk mengkalkulasi logika tampilan yang membutuhkan input dari masing-masing item. Kemudian di halaman tracking delivery ini saya juga menggunakan metode, yaitu metode status class ini, kemudian format number, cari DO. Kalau metode status class ini fungsinya untuk mengembalikan nama kelas CSS berdasarkan status DO. Misalnya status batch selesai untuk DO yang sudah selesai, dan juga kelas lainnya untuk yang masih dalam perjalanan. Metode ini saya panggil di template dengan binding dalam binding kelas status class selected DO berikut ini. Kemudian untuk logika pencarian DO-nya, saya menuliskan semuanya di metode cari DO berikut ini. Di sini saya validasi apakah nomor DO sudah diisi.
Di sini saya validasi juga apakah nomor DO sudah diisi, lalu mencari di tracking list. Jika tidak ditemukan, maka saya set pesan error seperti berikut ini. Lalu kalau misalnya data DO-nya ditemukan, tapi tidak sesuai dengan filter statusnya, maka ini adalah pesan yang saya tampilkan. Kalau semua inputan dari user valid, barulah data DO ditemukan. Dan data DO ditampilkan di tampilan seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Ini adalah contoh implementasinya. Ini pesan-pesan yang muncul. Kemudian jika nomornya valid tapi filter status tidak dipilih, dia akan muncul seperti ini. Jika kita semua status atau selesai, jika datanya valid inputannya, maka dia akan menampilkan datanya seperti ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan poin 1.6 ini, formulir input dan validasi. Kemudian menampilkan elemen-elemen yang berinteraksi dengan pengguna atau yang perlu diisi pengguna yang tepat, sesuai, dan memudahkan pengguna. Jadi ini adalah form yang sudah saya buat pada halaman stock.html ya. Nah, ini ada button kirim permintaan untuk submit permintaan nantinya. Ini adalah kode HTML-nya. Di sini saya menghubungkan dengan vModel, form name, form input. Kemudian form ini saya submit menggunakan submit payment agar prosesnya ditangani oleh Vue, bukan reload halaman. Pada saat mengisi form untuk validasi input, saya menambahkan metode validate form seperti ini yang akan memeriksa satu persatu fieldnya. Seperti name harus diisi, atau name yang terlalu pendek jika hurufnya kurang dari 5, kemudian nama, kode bahan, dan juga quantity harus lebih dari 0 dan tidak boleh melebihi stok yang tersedia. Kemudian PJJ juga harus dipilih. Jika ada yang tidak valid, saya juga sudah menyiapkan pesan errornya seperti berikut. Kemudian selanjutnya metode kirim permintaan ini akan memanggil validate form terlebih dahulu. Kalau formnya tidak valid, saya set is submittingnya menjadi true, mensimulasikan pengiriman dengan set timeout, lalu menyimpan permintaan terakhir dan menambahkan teks permintaan dikirim jika semua validasinya ini valid. Di sini saya coba langsung kirim permintaan tanpa mengisi apapun. Semua pesan error muncul. Ini misalnya saya isi kurang dari 5, maka ada validasi name terlalu pendek. Kemudian jika ini saya isi 100 misalnya, di sini muncul pesan-pesan errornya. Oke, sekarang saya akan coba untuk input menggunakan data yang valid. Jumlahnya misalnya saya pilih 12, kemudian Jakarta. Di sini muncul permintaan berhasil dikirim. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai tugas 2 pemrograman berbasis web kali ini. Terima kasih untuk tutor dan teman-teman yang sudah menyaksikan. Apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.